Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Ayu Puspitaningrum, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi PGSD dengan NIM 877620057. Saya dari UT Pogjar Salut Gemilang Rumbia, UPBJJ Bandar Lampung. Kali ini saya mendapatkan tugas mata kuliah pembelajaran terpadu di SD, yaitu tentang praktik mengajar simulasi. Happy for watching! Halo anak-anakku semuanya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan ibu memperkenalkan diri ibu ya. Perkenalkan, nama ibu Ayu Puspitaningrum, biasa dipanggil Ibu Ayu. Alamat ibu ada di Bumi Nabung Timur, tepatnya ada di Dusun 3, Tugu Temple ya. Nanti kalau anak-anak misalkan lewat, boleh banget ya untuk mampir ke rumah Ibu Ayu ya. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama ya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak dipersilahkan untuk duduk kembali. Oke, ibu akan mengecek kehadiran siswa. Hari ini siapa yang tidak berangkat, anak-anak? Siapa? Kevin dan Cheryl, iya. Kenapa nak tidak berangkat? Oh, sakit, ya. Mudah-mudahan mereka berdua cepat sembuh ya, cepat diberi kesembuhan dan bisa berangkat, bisa belajar ke sekolah seperti biasanya. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, ibu punya ice breaking nih buat kalian ya, supaya kalian belajarnya lebih semangat lagi, lebih fokus, lebih konsentrasi lagi ya. Ikutin ibu semuanya ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, masih pada semangat ya semuanya? Langsung saja kita mulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai tema 2, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan juga ada subtema 2, yaitu tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Oke, disimak baik-baik ya. Jadi, menyayangi hewan dan tumbuhan itu artinya kita peduli ya, kita berbuat baik kepada mereka. Sama halnya kita menyayangi keluarga kita sendiri, saudara kita sendiri, bahkan teman kita sendiri. Seperti itu ya. Nah, jadi menyayangi tumbuhan itu seperti apa sih, Bu? Oke, jadi kalau kita menyayangi tumbuhan, kita itu akan mengasih dia minuman dan makanan. Contohnya seperti apa, Bu? Kalau minuman, kita itu harus menyiram tanaman itu ya, agar dia tidak kehausan dan dia bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang tinggi, yang besar ya. Kalau makanan seperti apa, Ibu? Kalau makanan sendiri, kita bisa memberi pupuk ya anak-anak, agar daunnya dan bunganya bisa indah, bisa tumbuh dengan sempurna, dikasih pupuk ya, seperti itu contohnya. Jadi contoh selanjutnya itu untuk menyayangi tumbuhan, kita tidak boleh merusak ya. Kita tidak boleh merusak anak-anak sekalian ya. Contohnya apa, Bu? Contohnya kita tidak boleh mematahkan bunga, memetik bunga sembarangan atau mematahkan rantingnya ya. Biarkan mereka hidup dengan tenang. Jadi kita tidak boleh merusak. Seperti itu ya. Kalau kita menyayangi tumbuhan, tidak boleh merusak. Oke anak-anak, selanjutnya itu ada menyayangi hewan. Ada yang tahu cara kita menyayangi hewan itu seperti apa? Noval, seperti apa Noval cara kita menyayangi hewan?
Iya, benar. Dengan kita memberi makan hewan, ya, memberi tempat tinggal yang layak, melindungi, tidak menyakiti, ya. Dan jadi contohnya yang pertama itu kita memberi makan dan minum. Misalkan kita memelihara kucing, ya. Jadi kita harus memberi makan, memberi minum, ya, memberi makan setiap hari yang bergizi, memberi minum yang bersih setiap hari seperti itu, ya, agar tidak sakit. Contoh yang kedua yaitu kita harus memberi tempat tinggal yang layak anak-anak, ya. Jadi kalau kita memelihara kucing di rumah, ya kita harus menyediakan tempat tinggal buat mereka, tempat tidur yang nyaman, ya, agar mereka bisa istirahat dengan tenang seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya, kita menyayangi tumbuhan dan hewan itu artinya sama dengan kita harus menjaga mereka dengan baik, ya, karena mereka juga makhluk hidup yang butuh kasih sayang dan perhatian dari kita semua seperti itu, ya. Selanjutnya itu ada manfaat hewan bagi kehidupan manusia, ya. Contohnya apa sih, Bu? Contohnya antara lain ada sumber bahan pangan, ya. Sumber bahan pangan contohnya apa? Ada daging, ya. Daging itu dari daging hewan apa? Anak-anak ada yang tahu? Daging sapi, ya, benar. Daging kambing, ya. Daging ayam, daging kambing, daging kerbau, seperti itu, ya. Nah, itu sangat penting banget, ya, untuk memberi kita protein, ya. Sangat penting banget tuh, sangat bagus banget apalagi buat pertumbuhan kita. Contoh selanjutnya yaitu ada sumber bahan sandang dan kerajinan. Contohnya apa, Ibu? Ya, kalau pakaian, misalkan pakaian itu dari bulu domba. Bulu domba itu biasanya bisa dibuat menjadi benang wol seperti itu, ya, atau kulit ular itu bisa digunakan buat tas-tas branded gitu, seperti itu, ya, biasanya. Atau mungkin jaket itu biasanya kan ada tuh yang terbuat dari kulit, entah itu kulit apa, ya, jaket itu kulit kerbau atau kulit sapi, ya, seperti itu. Kalau itu buat contoh sandangnya, ya. Kalau kerajinan itu dari kulit, ya, misalkan cangkang kerang atau tanduk hewan itu bisa dibuat hiasan pajangan di rumah seperti itu, ya, biasanya. Anak-anak sekalian, langkah selanjutnya kita masuk dalam kompetensi dasar, ya, yang dimana keterkaitan dalam keterampilan membaca, ya. Jadi ada 3 mata pelajaran yang Ibu pilih. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia, ada PPKN, dan ada matematika, ya. Untuk yang pertama itu bahasa Indonesia, ya. Ada keterkaitan dalam keterampilan membaca, ya. Apa sih, Bu, itu, ya? Jadi Ibu itu berharap anak-anak semua bisa membaca teks petunjuk tentang cara membuat tempat minum yang sederhana seperti itu, ya. Dan juga Ibu juga berharap kalian itu bisa membaca teks laporan hasil observasi tentang ciri-ciri hewan langka, ya, yang dilindungi di Indonesia yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya, seperti iguana itu kan hewan langka, hewan yang hampir punah, ya. Jadi kita tidak boleh menangkapnya, kita harus membebaskan mereka seperti itu, ya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu keterkaitan dengan nilai Pancasila, ya. Contohnya apa sih, Ibu, ya? Contohnya yaitu kita tidak boleh menyiksa atau menganiaya hewan peliharaan, ya, karena perbuatan itu melanggar ajaran agama dan etika, ya. Dan juga mengucapkan syukur atas saat melihat kesuburan alam yang diberikan Tuhan seperti itu. Oke, materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan matematika, ya. Nah, teman-teman, jadi kita bisa menyayangi tumbuhan dan hewan sambil belajar matematika loh. Ya, contohnya apa, Ibu? Ya, jadi matematika itu bukan cuma hitung-hitungan, ya, tapi juga bisa dipakai untuk menjaga teman-teman alam kita seperti itu. Untuk contoh yang pertama apa sih? Contoh yang pertama yaitu ada mengukur pertumbuhan tanaman, ya. Apa sih, Bu, contohnya mengukur pertumbuhan tanaman, ya? Jadi di sini kalian itu bisa mencontohkan dengan diri kalian masing-masing, ya. Untuk contoh yang pertama itu minggu ke-1, ya, misalkan kalian itu ukur tinggi badan kalian sendiri. Misalkan tinggi badan kalian itu ada di 120 cm, ya. Nah, lalu kalian ukur tinggi tanaman cabai kamu yang misalkan tingginya ada di 10 cm. Untuk minggu yang kedua itu kamu siram dan dirawat tanaman cabai itu, ya. Sehingga minggu depan kalian ukur lagi. Ternyata tingginya sudah 14 cm. Jadi dia bertambah, ya, karena disiramin tadi, ya. Jadi pertanyaan matematika, berapa senti tanaman cabai itu tumbuh dalam 1 minggu?
Berapa anak-anak jawabannya, ada yang bisa? 4, ya benar sekali. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama itu Ibu ada tujuannya untuk membentukkan sikap ya. Yang pertama apa guys? Yang pertama itu supaya bisa menumbuhkan rasa syukur ya. Semoga anak-anak mampu menyadari bahwa tumbuhan dan hewan itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang harus disyukuri dan dijaga dan disayang, seperti itu ya. Untuk tujuan yang selanjutnya yaitu Ibu berharap bisa membangun empati dan kasih sayang ya. Jadi kalian semuanya harus merasakan dan peduli terhadap penderitaan atau kebutuhan makhluk hidup lain ya. Misalkan hewan atau tumbuhan ya, sehingga kita tidak mudah untuk menyakiti mereka ya, seperti itu. Sudah bisa dimengerti? Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi ya. Kita bikin 3 kelompok. Ya, kelompok 1 ya sebelah kanan Ibu, kelompok 2 ya di depan Ibu, dan kelompok 3 ada di samping kiri Ibu ya. Perhatikan baik-baik. Untuk tugasnya Ibu minta kalian itu mendiskusikan sikap-sikap baik apa saja yang sudah kalian lakukan di rumah maupun di lingkungan sekitar ya, mengenai menyayangi tumbuhan dan hewan. Bisa difahami? Oke, nah kalau nanti diskusinya sudah selesai, Ibu minta kalian mempresentasikannya ya. Nanti Ibu akan menunjuk salah satu dari kelompok kalian semua. Oke, baik, bisa dipahami? Oke, good job ya. Silahkan dimulai diskusinya. Baik, Ibu akan menunjuk kelompok 2. Ayo, kepada kelompok 2 yang mewakili silahkan Queensa untuk mewakili. Ya, baik. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Sikap bertanggung jawab dalam menyirami tumbuhan. Oke, bagus banget ya. Jawabannya bagus banget hasil diskusinya ya. Contohnya apa, Nak? Contoh sikap bertanggung jawab untuk menyirami tumbuhan itu seperti apa? Bisa dijelaskan, Queensa? Oke, baik ya. Jadi setiap pagi itu kalau sebelum masuk kelas ya, Queensa dan teman-temannya bisa mengambil air, bisa untuk menyirami tanaman di pot-pot di depan kelas ya, karena dia juga butuh minum, butuh disirami ya, supaya dia juga bisa hidup dan berkembang dengan baik, dengan sempurna ya. Oke, baik anak-anak, kita sudah selesai untuk berdiskusi dan untuk mempresentasikannya hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengulas pelajaran pada hari ini ya. Jadi apa sih yang kalian pelajari tentang hari ini? Ada yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Iya, Kenzi. Apa saja, Nak? Kita hari ini belajar tentang apa saja? Iya, benar. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Contohnya seperti apa, Kenzi? Iya, memberi minum, memberi makan, memberi tempat tinggal, tidak merusak, melindunginya, ya, seperti itu. Oke, baik anak-anak. Jadi kesimpulannya yaitu kita menyayangi tumbuhan dan hewan itu berarti kita menjaga, merawat, dan menghargai semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita ya. Jadi sikap ini itu penting sekali ya, karena tumbuhan dan hewan itu berperan besar ya dalam menjaga keseimbangan alam, menyediakan kebutuhan manusia ya. Kita sudah sampai di titik penghujung pelajaran kita pada hari ini ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua yang sudah aktif dalam berpartisipasi di kelas ini. Iya, baik. Baik ya anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini Ibu cukupkan ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian ya, Ibu cukupkan untuk pelajaran kita pada hari ini ya. Jika Ibu banyak kesalahan, banyak kekurangan saat menyampaikan materi ya, atau banyak salah saat Ibu bertutur kata kepada anak-anak ya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku semuanya ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya anak-anakku sekalian. Thanks for watching teman-teman semuanya.